Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Yusri di channel Anggrek Liar YT, channelnya pecinta anggrek spesies Indonesia. Nah oke teman-teman, kita masih jalan-jalan lagi nih ya. Kita sekarang jalan di kebun-kebun dulu. Kemarin kita sudah jalan di kebun tua. Baru mau dirawat lagi. Sekarang kita jalan di kebun muda nih, kebun kopi ya. Ini dulu belukar ya, semak belukar. Nah biasanya di tempat-tempat seperti ini juga kita bisa menemukan jenis-jenis anggrek spesies ya, yang mungkin tidak diketahui oleh yang punya. Nah, jadi kita akan coba habitat anggrek apa sih yang bisa tumbuh di tempat seperti ini. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya. Oke, kopinya sedang berbunga teman-teman. Sama wangi ya, sewangi bunga Dendrobium crumenatum kemarin. Oke. Wah ini nih, kita pertama kali nih ketemukan lagi salah satu jenis anggrek nih. Cymbidium, tepat sekali teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari bentuk daunnya ya, kalau warna daunnya ini kuning, ini mungkin dikarenakan terlalu kering ya, kekeringan. Iya, dehidrasi dia, atau terlalu kena sinar matahari. Biasanya kalau daun anggrek menguning seperti ini karena terlalu terpapar sinar matahari. Kita lihat ini tidak ada naungan sama sekali teman-teman ya, dia terkena sinar matahari langsung jadi berubah seperti ini. Tapi kalau dari bentuk daunnya ini teman-teman, ini bisa kita pastikan ini adalah jenis dari Cymbidium bicolor sepertinya. Iya. Nah, ujung daunnya di situ bertingkat seperti ini ya, tidak simetris, berurat daun lurus ya. Jarak antara tangkai daun dengan daun itu cukup pendek dan memiliki pseudobulb seperti itu teman-teman. Di dalamnya itu tipis ya, pseudobulbnya itu pendek. Kalau akarnya sama seperti akar jenis Cymbidium lainnya, cukup besar ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Mungkin kita akan ketemu jenis anggrek yang lain ya. Nah, ini ada batang pohon enau atau aren, sudah mati ya. Biasanya di pohon yang berserabut seperti ini anggrek sedang banget ini tumbuh, sangat disukai oleh jenis anggrek nih. Kita lihat. Nah betul teman-teman, iya sama ya seperti tadi, jenis Cymbidium juga ini, Cymbidium bicolor kemungkinan. Iya, sayangnya belum berbunga, jadi kita tidak bisa memastikan ya, tapi kemungkinan besar ini adalah Cymbidium bicolor. Nah, ijuk ini teman-teman ya, ijuk ini merupakan media tanam yang sangat baik bagi pertumbuhan anggrek ya, karena dia mampu menjaga kelembapan dan menyimpan air ya. Iya, karena itu banyak sekali pecinta anggrek itu menanam anggrek menggunakan media tanam ijuk, dari ijuk pohon aren atau enau seperti ini. Bisa kita lihat bermacam-macam tanaman ada di sini selain anggrek. Ini ada jenis paku-pakuan ya, pakis. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, di depan kita itu ada rawa ya. Iya, sepertinya sudah menjadi semak belukar itu. Nah, saya penasaran, ini
di rawa ini kira-kira ada tanaman apa ya? Biasanya sih kita bisa menemukan jenis-jenis anggrek payus biasanya di tempat yang berair seperti ini ya. Nah, biasanya ini habitat yang disukai oleh jenis-jenis anggrek payus Tankerville. Tapi akan kita coba pastikan saja teman-teman. Nah itu, kita lihat itu. Ini batang pohonnya sudah kering ya. Coba kita masuki teman-teman ya. Kita akan coba masuk ke semak belukar ini nih. Siapa tahu nih ada tanaman unik yang tersembunyi di sini. Lewat mana ini ya? Nah teman-teman, itu terlihat ada jenis daun yang unik tuh kalau dari sini. Berwarna agak kuning dengan pucuk-pucuk warna kemerahan ya. Sangat jelas sekali kalau dilihat secara langsung di sini. Saya penasaran, sepertinya saya kenal itu jenis tanaman apa itu. Tapi akan coba kita pastikan. Yuk kita akan coba dekati ya. Ya. Kita masuk lewat sini. Oh. Agak basah ya. Ya ini bekas rawa teman-teman, rawa yang sudah mengering ya. Saya harus berhati-hati teman-teman karena di tempat seperti ini kita tidak bisa menduga ada apa di sini ya. Nah ini ada sayuran khas Indonesia ini, genjer. Sangat disukai oleh ibu-ibu ini, sayuran awet katanya. Oke. Nah itu lebih jelas teman-teman. Sepertinya kalau saya tidak salah ini adalah jenis dari Nepenthes ya. Kalau tidak salah. Tapi coba akan kita pastikan lebih dekat lagi. Nah ini dia teman-teman, yang saya lihat dari jauh tadi. Wah ternyata benar teman-teman. Ini adalah jenis dari Nepenthes atau kantong semar. Ini daunnya saya sangat paham sekali ya. Ini adalah daun rambatnya. Oh. Nah, jadi daunnya ini beralih fungsi untuk mengait ya. Mengait sehingga dia bisa tumbuh merambat di pohon inang sebenarnya. Kebetulan pohon inangnya sudah habis jadi dia merambat di belukar ini. Oh, kita akan coba cek lagi. Mungkin kita ketemu dengan kantong semarnya. Wah, sangat subur sekali teman-teman. Full, penuh. Nah, itu kelihatan tuh dari sebelah sana itu. Itu ada kantong semarnya. Yuk, kita coba putar ya. Oh, ini batangnya sudah sangat besar. Ini pasti usianya sudah puluhan tahun ini, sudah sebesar ini ya. Iya, kita akan memastikan lebih dekat teman-teman. Ini jenis Nepenthes dari varian apa ya? Ini biasanya baru ketahuan kalau kita ngelihat kantong semarnya atau ya kantongnya lah ya. Wah, agak sulit ternyata. Ini karena sejujurnya saya sendiri cukup jarang menemukan Nepenthes di daerah semak belukar seperti ini ya. Biasanya tuh di puncak-puncak gunung biasanya. Ya di dataran tinggi, di atas pohon. Tapi ini saya ketemu di sini nih. Wah, ini dia nih. Nah, sangat jelas sekali teman-teman. Ini termasuk yang ukuran kecil ya. Wow. Luar biasa, sangat banyak sekali kantongnya ini. Ada yang masih kecil, ada yang sudah cukup besar. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, dari jenis bentuk dari kantong semarnya ini sendiri ya, ini termasuk ukuran yang kecil ya dibandingkan dengan Nepenthes alata.
Nah, ini adalah jenis Nepenthes ampullaria kalau kita lihat dari bentuk kantongnya seperti ini. Iya. Kantongnya itu berbentuk bulat telur seperti ini teman-teman, ya, dengan ukuran yang cukup besar ya sebenarnya ya. Ya, nah itu kita lihat itu. Itu ada serangga-serangga yang terjebak di dalamnya. Ada belalang, semut, dan banyak lagi. Ya, ini adalah salah satu jenis tanaman karnivora teman-teman. Jadi serangga yang terjebak di dalam kantungnya itu akan larut, dan larutannya itu akan diserap ya sebagai sumber protein dari daun ini teman-teman. Nah, ternyata khas sekali ya. Ini daunnya dari jauh terlihat sangat cerah, berkilau. Nah, ternyata yang bisa membentuk kantong semar itu di habitat aslinya sini hanya daun-daun yang di bagian bawah teman-teman. Untuk daun bagian atas itu sendiri jarang sekali membentuk kantung seperti ini nih. Tuh, luar biasa. Nepenthes ampullaria. Nah, ini banyak sekali yang ada di bawah seperti ini, daun bagian bawah. Itu bisa kita lihat itu penuh sekali teman-teman. Jadi banyak yang membentuk kantungnya itu justru adalah bagian daun yang di bawah ya. Nah, ini ada ukuran cukup besar ini. Agak berbeda teman-teman, dia tidak memiliki sebenarnya memiliki katup ya. Biasanya Nepenthes itu ada katup di bagian atasnya seperti ini nih. Nah, biasanya katupnya itu menutup ya dan lebar, sementara jenis ampullaria ini katupnya itu agak kecil. Ya, kecil dan tidak menutup bagian mulut kantung semarnya. Iya. Nah, itu yang cukup tua tuh, berwarna merah itu. Wow. Tumbuh merambat ya, cukup tinggi. Tapi di sini jenis kantung semar ini hanya ada satu jenis ini di sini ya. Sangat unik teman-teman, sedikit berbeda dengan kantung semar pada umumnya ya, yang biasanya memanjang dia. Jadi di daerah saya ternyata saya menemukan dua jenis kantung semar. Ya, kalau di atas gunung itu biasanya yang tumbuh di merambat di batang-batang pohon, itu saya bisa menemukan jenis Nepenthes alata. Jadi kantungnya itu bisa tumbuh mencapai 30 cm teman-teman. Sedangkan di sini kita menemukan ampullaria ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman, kita akan perhatikan lebih dekat nih. Sangat rapat sekali tumbuhnya. Wow. Jadi serangga-serangga yang terjebak di dalam kantung ini teman-teman, seperti belalang, semut ya, atau serangga-serangga kecil lainnya, itu akan masuk dan tidak bisa keluar ya, dan larut ya, dilarutkan oleh zat asam yang terbentuk di bagian dalam kantungnya ini. Nah, ini ada banyak sekali nih. Pasti sangat subur ini tumbuhnya dengan pertumbuhan kantung semar yang sebanyak ini. Di beberapa daerah teman-teman, biasanya kantung semar ini bisa digunakan sebagai apa ya, bahan masakan ya. Itu jadi saya pernah mencicipi di salah satu daerah Sumatera Selatan, kantungnya ini digunakan untuk masak nasi. Iya. Jadi dia seperti ketupat begitu teman-teman. Ya, dan katanya sih itu sangat berkhasiat ya untuk mengobati panas dalam dan penyakit malaria katanya. Demam ya sebenarnya. Luar biasa. Nepenthes ampullaria. Alhamdulillah saya masih bisa menemukannya di sini teman-teman.
Mudah-mudahan tetap lestari ya, karena memang sudah jarang sekali ini ditemukan. Wow. Oke teman-teman, untuk sebentar sampai di sini dulu video kita kali ini. Luar biasa perjalanan kita kali ini ya. Kita menemukan salah satu jenis tanaman yang sangat unik dan cantik. Ini dia, Nepenthes ya, atau kantong semar. Wow. Iya, agak susah. Nepenthes. Oke, berhubung ini waktu sudah sore dan sudah mulai gelap ya. Jadi waktunya kita keluar, karena kini kita ada di tengah semak belukar, tengah rawa sendirian. Untuk berjaga-jaga juga karena kita tidak tahu di sini ada apa ya. Jadi kita akan keluar dan kita biarkan tanaman hias ini, Nepenthes ini, tetap tumbuh lestari di habitatnya. Nah, ini adalah habitat dari Nepenthes teman-teman, atau kantong semar air, kantong air. Tuh, lihat, banyak sekali. Semoga tetap lestari. Terima kasih teman-teman, terus ikuti channel Anggrek Liar, Wild Outside and Jaga Plan ya. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang tanaman-tanaman hias hutan, tentang anggrek spesies di lingkungan kita. Terima kasih dari saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.